Dia sudah mengatur perasaannya, tapi kau hidupkan kembali perasaannya. Dan menurutku, kau sudah membuatnya rugi. Apa katamu? Aku sudah berjanji padanya untuk menghabiskan sisa hidupku bersamanya. Aku tidak akan melihat hal yang lain. Kau tidak akan melihat hal yang lain. Tapi bagaimana kau bisa mengatur pikiranmu? Kau manusia biasa, kau tidak bisa kendalikan perasaan. Bagaimana Pragya akan bahagia? Bahkan jika kau bisa mengatur perasaanmu, dia tetap akan tersakiti. Coba pikirkan dengan menyeretnya ke pernikahan tanpa cinta bersamamu. Kau memastikan kalau dia tidak akan pernah mendapatkan cinta dalam hidupnya. Seseorang diciptakan untuk orang lain. Dan kau tidak akan pernah tahu siapa yang diciptakan untuknya. Hatiku selalu... Abi, bernyanyilah. Aku akan menyanyikan baris ini dan setelah itu semua orang akan ikut bernyanyi. Ayo semuanya. Mereka akan tetap menyanyikannya, walaupun banyak wanita yang akan patah hati. Aku tidak peduli selama aku tidak patah hati. Kau tidak akan pernah mengalami patah hati. Boleh aku mengaku sesuatu? Aku tidak pernah membayangkan kalau lagu bodohmu akan menjadi sangat terkenal. Ada apa, Alia? Adikku tidak percaya pada aku. Tapi kau tahu, aku percaya kalau kau akan menjadi bintang suatu hari nanti, menghasilkan banyak uang. Dan aku juga tahu kalau Purap akan mengatur bisnisku, jadi aku tidak perlu mengkhawatirkan apapun juga. Aku tahu aku bisa menyediakan semua yang kau inginkan dan semua yang kau butuhkan. Pokoknya semuanya. Abi, kau ini bintang rock, dan aku menyayangimu. Lihatlah rumah petak itu. Dulu kita tinggal di sana. Apakah kau masih memikirkannya? Tidak. Tidak pernah memikirkannya. Aku belajar satu hal yang penting darimu. Kau tidak boleh membiarkan impian kita pudar. Kau harus memperkuat ketetapan hatimu. Kau harus mencapai apa yang kau inginkan dan mempertahankannya. Kalau ada yang mencoba merebutnya, hancurkan orang itu. Jangan biarkan dia merebut impianmu itu. Karena semua orang berusaha merebut apa yang kita sayangi. Tapi kau sudah belajar kalau kita tidak boleh membiarkannya. Kita tidak boleh kehilangan apa yang kita inginkan. Apakah aku harus memberitahu Alia kalau aku tidak mencintainya dan mencintai orang lain? Apa yang akan ia pikirkan? Bagaimana reaksinya nanti? Aku tahu aku telah berjanji pada Abi. Tapi aku melakukannya sudah lama sekali. Dan sekarang aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak akan bisa hidup dalam kebohongan seperti ini. Aku akan mengatakan kepadanya. Jadi aku memutuskan untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Aku menginginkannya. Seperti dia. Aku menginginkannya. Dan aku bersamanya karena kau. Itu untukmu. Angkatlah. Terima kasih, Abi. Ada apa, Purap? Aku ingin memberitahumu sesuatu. Katakanlah. Tidak, jangan ditelepon. Aku ingin bertemu denganmu. Baiklah. Aku harus mengatakan pada Bulbul kebenarannya. Aku sangat berharap dia mengerti kebingunganku. Aku tahu dia mencintaiku. Dia mencintaiku seperti aku mencintainya. Tapi sebelumnya aku harus bicara pada Alia. Aku harus menjelaskan semuanya tanpa menyakiti hatinya. Aku tidak ingin kehilangannya sebagai teman. Tapi aku juga tidak bisa kehilangan Bulbul. Cinta? Atau persahabatan? Aku hanya bisa memiliki salah satunya. Semua orang tidak bisa memiliki semuanya. Semuanya tidak begitu beruntung. Terkadang kau harus membuat pilihan dan sekarang persahabatan lebih penting daripada cinta. Aku sudah membuat keputusan. Pragya adalah pilihan yang tepat bagiku. Dia akan menjadi pasanganku. Aku ingin menghabiskan seluruh hidupku dengannya. Itu saja, cukup. Pembicaraan selesai. Kau salah, Suresh. Pembicaraan ini baru saja dimulai. Aku tidak akan membiarkan pembicaraan ini selesai. Tunggu dan lihat saja apa yang akan kulakukan. Oke, terserah kau saja. Tidak peduli apapun yang aku katakan, aku hanyalah teman. Kenapa aku harus peduli? Kau tahu apa yang harus kau lakukan. Lupakan saja. Sekarang aku lapar. Ayo kita makan malam. Aku belum memasak apa-apa.
Pragia bilang ingin mengirimkan makan malam untuk kita. Benarkah? Ya, Tapi mana? ayo kita ambil makan malamnya. Mereka pasti sedang sibuk dengan upacara henna. Aku belum mengambil kuncinya. Lupakan, kita kembali dalam 5 menit. Kunci saja pintunya. Biar aku lihat. Kalau aku menemukan surat atau foto, aku akan tahu siapa sebenarnya yang dia cinta. Aku akan cari tahu siapa yang dia puja selama beberapa tahun ini. Oh, aku tahu. Jadi Surya sebenarnya menyukai Dimpi. Baguslah. Hei, kenapa kau tidak mengambil makan malamnya? Ibu menyuruh Bulbul mengantarnya sejak tadi. Aku akan periksa ya. Kakak mau kemana? Kau yang mengantar makan malamnya, Aku kan? sudah meminta Bibi untuk mengantarnya. Ya ampun Bibi, aku yakin dia bertemu seseorang di jalan, dia pasti sibuk ngobrol. Kakak tahu kan dia ratu gosip? Dia itu hanya mencari gosip dari keluarga dan dia akan ngobrol. Sudah, lupakan makan malamnya. Bulbul, Tunjukkan tanganmu. Tolong kendalikan rasa lapar kalian dan katakan sesuatu. Sebentar ya, kakak tunjukkan. Tunjukkan. Ayo, apa yang Kak. kau lakukan? Katakan, tangan siapa yang lebih bagus henanya? Ayo jawab. Bulbul, Tangan Pragia. Kau curang. Jawabanmu memihak. Nenek bilang tanganku yang terlihat lebih bagus. Sekarang kau bilang Pragia. Bagaimana? Kau hanya membuat kakak senang kan? Ya, aku membuat Pragia senang. Aku tidak bisa menahannya. Aku akan menghabiskan hidupku bersamanya. aku akan siapkan makan malam. Aku akan membantu kakak. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, duduklah. Pak, ada seseorang yang sudah menunggu Bapak. Aku tahu dia siapa. Tolong jangan ganggu kami, oke? Kau di sini? Aku sudah tahu semuanya. Apa kau pikir? Aku tidak akan tahu kenyataannya. Tetapi aku tahu apa yang kau lakukan di kantormu. Apa maksudmu? Kau pembohong dan penipu. Kau pikir aku tidak akan tahu apa-apa? Apa kau pikir aku tidak akan tahu apa yang kau lakukan tepat di bawah hidungku? Buruk sekali, Pura. Buruk sekali. Aku akan sakit hati, Pura. Alia, apa yang... Siapa yang menghabiskan waktu lebih banyak di kantor? Salah satu memiliki hidup di luar pekerjaan. Bagaimana kita menghabiskan waktu bersama? Oh, manis sekali. Apa wajahmu merah? Lucu sekali. Ya Tuhan. Aku ditakdirkan menikah dengan pria pemalu di zaman modern seperti ini. Ngomong-ngomong, tadi kau ingin bicara sesuatu kan? Iya, aku... Tunggu, aku punya sesuatu untukmu. Tunggu ya. Ini dia. Lihat ini.
Kau tahu berapa banyak toko yang aku kunjungi sebelum aku memilihnya untukmu? Nah, lihat ini. Ayo, sekarang cobalah. Alia, dengarkan aku Ayo, dulu. tidak, aku Tidak, tidak mau Alia, dengar. dengarkan aku Ayo, dulu. cobalah. Alia, hentikan. Apa yang terjadi? Alia, kita bahkan tidak terlalu saling mengenal satu sama Omong lain. kosong apa ini, Pura? Kita sudah bersama Alia, sejak aku kecil. bicara tentang pernikahan. Ini terlalu cepat. Kau baru saja kembali dari Australia setelah 1 tahun. Dan kau sudah... Aku butuh waktu. Waktu? Untuk apa, Pura? Alia, aku butuh waktu untuk memahami diriku sendiri dan perasaanku. Alia, ini terlalu cepat. Permisi, Pak. Kami butuh tanda tangan di sini. Apa kau tidak mengerti? Aku minta tidak menggangguku, kan? Maaf, Pak. Kau tidak mengerti apa-apa. Ini. Terima kasih. Katakan padaku. Apa yang ingin kau katakan? Aku tidak bisa bicara denganmu di kantor, Alia. Kita bertemu nanti malam. Aku akan bicara banyak hal. Apa yang ingin kau bicarakan? Alia, banyak hal yang berubah dalam 1 tahun. Cobalah mengerti. Baiklah. Kau ingin bicara padaku di waktu luang, kan? Baiklah, nikmati waktumu. Kau punya seluruh waktu di dunia. Hai. Kau di mana? Aku ingin bertemu denganmu. Iya Purap, aku akan datang ke kantor untuk bertemu denganmu malam ini. Aku akan sedikit terlambat. Kau tahu kan ada banyak tamu di sini. Dengar, datanglah ke sini cepat. Aku ingin bicara denganmu. Oke. Itu dia. Aku tidak perlu bingung lagi. Aku akan mengatur semuanya malam ini. Aku akan mengatur keduanya. Persahabatan dan percintaanku. Dan saat aku sudah meyakinkan Alia, akan lebih mudah untuk meyakinkan Abi. Abi, kau berlebihan. Kenapa kau begitu mengkhawatirkan kesehatanku? Aku baik-baik saja. Sudahlah, Nenek. Aku tahu semuanya. Nenek selalu merasa pusing dan lelah, tapi Nenek bilang tidak apa-apa. Aku tidak akan lelah setelah kau menikah. Jadi segeralah menikah. Ya ampun, Nenek selalu bicara itu lagi. Alia akan menikah, jadi kita bicarakan dia dulu. Ya, aku tahu dia akan menikah. Dan kau juga akan menikah. Kapan kau akan menikah? Nenek. Aku menunggu pernikahanmu. Setelah kau menikah, aku akan pergi mengunjungi Bangla Sahib Gurudwara. Tapi sebelum itu, harus ada orang yang menjagamu. Aku tidak... menepi. Ayo menepi. Ada apa lagi, Nenek? Lihat, di sana ada Gurudwara. Aku ingin berdoa. Aku ingin Tuhan memberkatimu dengan akal sehat. Iya, benar. Aku akan segera kembali. Ya Tuhan, tolong berikan nenekku kesehatan. Lupakan saja aku. Oh, iya, Udaranya baiklah, panas sebentar sekali, ya, Pragya. biar aku Kita akan bungkus. beli jus. Ayo. Iya, baik, sebentar. Ibu juga meminta dibelikan jus labu. Iya. Halo, Paman. Apa Salam. kabar sayang? Aku baik-baik saja. Bagaimana kabar anakmu? Dia sedang mempersiapkan tes untuk masuk kerja. Oh, bagus sekali. Aku yakin dia akan sukses menjalani ujian dan mendapat pekerjaan. Dia hanya membutuhkan doa darimu. Berapa harga tomatnya, Paman? 30 rupiah per kilo. Mahal sekali. Bagaimana kalau 20 rupiah? Purvi, sudah jangan menawar. Dia kan sudah memberikan potongan harga. Oke, kalau begitu 20 rupiah per kilo. Lagi pula aku sudah dapat banyak pesanan karena acara pernikahanmu. Itu tidak boleh, Paman. Hubungan bisnis kita seharusnya tidak mengganggu bisnis Paman. Jadi jangan dicampur ya. Berikan 1 kilo. Oh ya, Nak. Mau beli apa? Pada paunya 1. Bayar 10 rupiah, bukannya 6. Sana pulang, ambil kekurangannya. Sana. Hei, bagaimana bisa bicara seperti itu dengannya? Dia ini kan lapar, tapi uangnya itu kurang. Biar aku yang berikan kekurangannya. Ini, berikan yang dia mau. Dia benar-benar wanita yang baik. Aku rasa Tuhan mengirimnya ke sini hari ini. Keduanya, Abi dan Pragya di sini. Hari ini aku akan bertanya padanya. Mudah-mudahan dia menyukai pilihanku.
Ini untukmu. Terima kasih, Kak. Anak baik. Sayang, kau di sini. Nyonya sedang apa di sini? Aku ke Guru Dwara. Oh, begitu. Aku melihatmu, jadi aku ke sini. Kabar Nyonya bagaimana? Kabarku baik. Dengar, aku ingin kau bertemu seseorang. Siapa dia? Seseorang. Tunggu di sini ya. Tapi pekerjaanku masih banyak. Tolong dengarkan aku. Tunggu di sini 5 menit. Aku akan segera kembali. Baiklah, aku akan beli sayur di sebelah sana. Aku tunggu di sana saja ya. Bagaimana? Baiklah, tunggu di sana. Iya. Aku tidak lama. Memangnya siapa wanita tua itu? Kau kenal dia? Sudahlah, ayo kita beli daun koriander. Ya, Alia. Oh ya, ngomong-ngomong, beritanya tersebar di internet. Wanita itu membuat hidupku seperti neraka. Hei, santai. Jangan terlalu khawatir. Maksudku, kalau kau khawatir, kita bisa saja menuntutnya atas pencemaran nama baik. Aku juga akan memanggil pengacara. Abi, kau ini bukan orang biasa. Kau adalah bintang rock. Tidak ada orang yang berani mengatakan hal seperti itu kepadamu. Jadi tolong jauhi wanita itu. Aku akan mengurusnya. Santai saja. Oke, Alia, kalau begitu kau panggil pengacaranya. Baiklah, Abi. Abi, Baguslah, Nenek cepat kembali. keluarlah sebentar. Nenek ingin kau bertemu seseorang. Nenek, tapi di sini kan... Hanya beberapa menit, ayo. Baiklah. Apa yang dia lakukan di sini? Aku tidak tahu. Pragya, kita pergi saja. Bibi menyuruh kita untuk tidak terlambat. Iya, aku tahu. Pragya, ayo. Tidak, Purvi. Wanita itu memintaku untuk menunggu. Bagaimana aku bisa pergi? Kita tunggu sebentar lagi. Hei, hati-hati. Kau tidak apa-apa kan? Apa kau tidak lihat? Pragya, sebaiknya kita pulang saja. Iya, ayo kita pergi. Mereka ingin aku melakukan semuanya. Aku tidak akan memaafkannya. Ini dia pasangan yang jatuh cinta. Sudah lama sekali aku menunggu mereka bersama. Ini kesempatanku. Aku harus melihat bagaimana mereka mencintai satu sama lainnya. Oh, tidak salah lagi. Jadi selama ini
Sures dan Dimpi memang saling mencintai. Ada apa, Alia? Kok kelihatan khawatir? Aku punya masalah besar. Masalah apa? Purap. Aku punya firasat. Tingkah laku Purap itu sepertinya dia punya pacar. Apa? Bagaimana kau tahu itu? Sudah aku bilang kan, Tanu. Itu firasatku saja. Tapi harus mencari tahu semuanya. Aku harus cari tahu apa dia punya pacar atau tidak. Aku tinggal di Australia selama setahun, tetapi aku tidak pernah melirik pria manapun. Kau tahu kenapa? Karena aku tahu Purap adalah masa depanku. Kalau dia punya pacar, aku tidak akan memaafkannya. Benar-benar tidak aku maafkan. Tenang dulu. Kenapa kau bilang seperti itu? Apa kau gila? Tanu, Purap bilang beberapa kali kalau dia mau bicara denganku. Dia terlihat tidak nyaman. Kapanpun aku mendekatinya, dia selalu bertingkah aneh. Dan kau tahu kan, pria tidak seperti itu. Iya. Kami akan segera menikah. Dan dia berlaku seperti ini. Dia pulang terlambat. Dan aku penasaran, di mana dia menghabiskan waktunya. Aku tidak tahu apa-apa. Tunggu sebentar. Kau bicara dengan stafnya? Oh iya, kantor, benar. Mereka menurutinya. Tidak ada yang mengatakan apapun. Dan bibinya, dia bertingkah seperti dia bekerja sebagai agen rahasia untuk Purap. Tanu, aku rasa aku harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Semoga saja dugaanmu itu salah. Kalau Abi sampai tahu masalah ini, dia pasti akan membunuh Purap. Makanya aku belum bilang apa-apa pada Abi. Aku ingin mencari tahu yang sesungguhnya lebih dulu. Kalau Purap tidak mendengarkanku, aku akan mengatakannya pada Abi. Aku akan menemukan kebenarannya bagaimanapun caranya.